Halo, salam jumpa pemirsa. Sinpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia untuk Anda. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi di mana sebuah perusahaan yang didukung organisasi Nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Singa imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi Nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tapi begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestari lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi lynx Iberia yang sempat hampir punah awal 2000-an. Baru-baru ini status lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis.
Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta del lince ibérico. Exactamente hoy han sido cinco linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi, lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan manfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun pemerintahan Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini.
Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU transisi energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, banyak warga Amerika Serikat mengurangi konsumsi daging tak hanya untuk alasan kesehatan, namun juga untuk alasan lingkungan. Mengingat besarnya jejak karbon peternakan komersial. Tetapi riset terkini menguatkan asumsi selama ini bahwa antara konsumen laki-laki dan perempuan, salah satunya lebih banyak makan daging. Dalam kompetisi bakar daging alias barbecue di Memphis, negara bagian Tennessee baru-baru ini, hadir sejumlah perwakilan dari luar Amerika Serikat, mulai Selandia Baru hingga Meksiko. This logo right here, it means El Fuego Nos Une, which in English is the fire unites us. And the only advice that I can say, enjoy your time out there in the backyard with your family, because it's known that fire has united us as a humanity since the beginning of times. Makan daging masih menjadi kelaziman bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan riset baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Scientific Reports oleh peneliti University of Zurich ternyata mengonfirmasi ada perbedaan dalam konsumsi daging antara laki-laki dengan perempuan. Research has already established that men eat more meat than women on average, and that people in wealthier, more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less developed countries.
Countries that are more developed also are developed in terms of human development, so more gender equal. And the big takeaway, the novel finding from our research was that the gender difference in meat consumption is larger in countries with higher levels of economic development and human development and greater gender equality. Beragam teori pun berkembang mengenai alasannya. Meat consumption is considered a kind of masculine behavior. There's some evidence that men feel more attractive when they think about eating meat, and that heterosexual women might see men as more attractive when they eat meat. And so that is why we sort of thought maybe as gender roles were reduced, meat consumption differences would decrease. Bagi peneliti, kesimpulan utama dari riset ini adalah bila ingin lebih serius mengatasi dampak lingkungan budidaya ternak industrial, maka yang perlu lebih banyak disasar adalah konsumen laki-laki. People and institutions throughout the world are trying to reduce meat consumption because animal agriculture hastens climate change. It also increases risk for zoonotic disease, and many people are increasingly aware of animal rights concerns associated with farmed animal agriculture. So, our findings highlight that given that meat consumption may vary as a function of cultural context, nation, gender, it might be helpful to develop effective meat reduction strategies that take these contextual factors into account. Temuan peneliti University of Zurich ini konsisten dengan hasil penelitian dan juga survei sebelumnya. Survei oleh lembaga Gallup misalnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat saja hanya 2% dari laki-laki mengaku sebagai vegetarian. Sementara sekitar 6% perempuan mengatakan mereka tidak mengonsumsi hewan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech kampus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan acara International Coffee Hour. Bulan Februari, budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Coffee Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. They have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. It's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is it's very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends of different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA.
Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town, we are Lincoln, the landscapes, the parks, it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, not too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.